Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, yang kita bahas dalam video kali ini yaitu bagaimana sih trik hemat biaya pakan ternak bebek pedaging. Jadi biaya pakan itu supaya hemat itu bagaimana? Nah, itu kita akan bagikan ke teman-teman semua ya, soal hal tersebut. Tapi sebelum ke pokok pembahasan ya teman-teman, ini saya berikan update dulu tentang bebek yang di kamera ini. Ini adalah bebek sudah umur 31 hari teman-teman, di mana bobotnya besarnya ini baru sekian ini teman-teman, 31 hari ya. Menurut teman-teman bagaimana ini, kurang ataukah bagus sekali? Nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar pendapatnya ya. Kemudian kalau ini yang kecil ini sudah umur, kalau yang ini sudah umur 10 hari teman-teman ya, umur 10 hari, dimana untuk hari ini umur 10 hari baru saya turunkan ke kandang, soalnya yang menunggu kandangnya kering dulu ya. Ini umur 10 hari itu sudah makan campuran, hari ini kita perkenalkan pakan campuran ya, walaupun full purnya juga masih kita berikan. Pakan campurannya kita perkenalkan ya untuk yang kecil ini. Kemudian kalau yang besar ini sudah makan full pakan campuran teman-teman ya, full pakan campuran sejak umur ya sekitar umur 10 hari lah kemarin itu. Ini populasi 200 ekor, yang ini juga 200 ekor teman-teman. Semoga untuk yang ini panen nanti itu, semoga nanti harganya bagus menjelang Natal dan tahun baru ini panennya ya. Kita berharap seperti itu. Terus ini lampunya sudah saya nyalakan ya teman-teman. Ini jam setengah 5 sore ya. Kalau yang ini belum, atau kita nyalakan sekalian saja. Oke, kita nyalakan lampunya, dimana saklarnya ini teman-teman untuk menyalakan lampu. Nah, ini lampunya sudah nyala. Ini setengah 5 sore, dimana ini sudah gerimis di tempat saya teman-teman ya, sudah gerimis ya. Terus kita langsung pokok pembahasan teman-teman. Bagaimana sih trik supaya hemat biaya pakan untuk ternak bebek pedaging ini? Begini teman-teman ya, kalau soal pakan tentunya memang suatu hal yang bisa dibilang ini menjadi momok ya teman-teman bagi peternak, dimana kalau kita cepat ketemu dengan pakan campuran yang bagus, hasilnya akan bagus. Kalau kita lama, nanti ya disulitkan, dipersibuk dengan coba-coba seperti itu. Karena pakan ini adalah dari biaya ternak ini, biaya pakan ini adalah yang paling besar ya, yang paling besar menyerap anggaran pakan ini, biaya pakan ini. Lalu bagaimana untuk menghemat menghemat pakan ini? Lalu bagaimana untuk membuat hemat biaya pakan ini? Begini teman-teman, kita mau tidak mau dalam kondisi keadaan seperti ini, kita harus menggunakan pakan alternatif campuran teman-teman. Kalau kita menggunakan full pakan pabrikan, sudah pasti harganya mahal dan tidak hemat biaya ya. Kalau kita menggunakan pakan campuran, kita bisa menghemat biaya yang begitu signifikan. Kalau misalkan pakan pabrikan itu jatuhnya per kilo untuk saat ini itu 7.500, kita bisa bikin pakan campuran dengan harga
sesuai yang kita inginkan. Misalkan bisa kita buat pakan dengan harga 6.000 atau 5.500 atau bahkan 5.000 atau 4.500 itu bisa. Itu pakan alternatif, pakan campuran itu kita buat. Kemudian supaya biaya pakan itu hemat, itu kalau kita membuat campuran pakan itu kualitasnya itu jangan terlalu jelek teman-teman. Kualitas pakan campuran yang kita gunakan itu jangan terlalu jelek. Kalau terlalu jelek nanti justru biaya pakan di ternak bebek pedaging kita itu justru akan membengkak. FCR-nya akan bengkak. Bebek itu makannya banyak, namun tidak jadi daging, begitu ya. FCR bengkak itu bebek makannya banyak tapi tidak jadi daging, hasil biaya pakan akan bengkak. Itu yang kita perlu perhatikan. Kemudian di sisi yang lain adalah kita belanja bahan pakan campuran ini itu jangan sedikit-sedikit teman-teman. Artinya jangan dalam jumlah yang sedikit. Artinya kita itu misalkan membeli dalam jumlah yang banyak, itu jatuhnya harga itu akan lebih murah teman-teman. Jadi kalau misalkan beli sekental 2 kental, tentunya harganya lebih mahal. Kalau kita beli misalkan 1 ton atau 2 ton, itu harganya akan jauh lebih murah, sehingga biaya pakan kita akan lebih irit, lebih hemat begitu. Namun demikian untuk pembelian bahan pakan ini dalam jumlah besar atau dalam jumlah sedikit itu tentu saja teman-teman harus menyesuaikan dengan kapasitas ternak masing-masing. Tentunya kalau kapasitasnya baru sedikit, mohon maaf, tentunya kan kita tidak mungkin beli dalam kapasitas yang besar. Jadi disesuaikan dengan keadaan lah begitu. Kemudian selain itu untuk menghemat pakan itu teman-teman sebisa mungkin pakan itu diloskan teman-teman. Jadi pemberian pakan pada bebek itu diloskan full 24 jam. Tempat pakan itu selalu ada pakan ya, selalu ada pakan. Jadi untuk menghemat pakan, biaya pakan itu pakan jangan dijatah ya untuk bebek pedaging ini. Dan ingat, pakan los ini akan efektif bila sistem penjualannya itu kilograman teman-teman, per kilogram ya. Sistem pakan los ini tidak cocok digunakan untuk yang penjualan saat panennya itu ekoran. Mengenai itu bagaimana nanti kita jelaskan di video terpisah ya. Jadi saya kira itu teman-teman trik singkat untuk menghemat biaya pakan itu seperti itu yang kita terapkan dalam kandang ceria farm ini ya. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan sekaligus inspirasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.